Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca firman-Nya dari Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kembali bertemu di ibadah live streaming GBI Pangkalan Jati Cinere. Kami mengucapkan terima kasih bagi setiap Bapak Ibu yang setia mengikuti ibadah hingga minggu ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Biarlah kita semua diberikan Tuhan kesehatan, diberikan Tuhan kekuatan, serta perlindungan. Mengingat kembali untuk protokol kesehatan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tidak lupa selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kami juga menginformasikan buat setiap Bapak Ibu Saudara yang belum atau baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami untuk dapat mensubscribe channel YouTube GBI Pangkalan Jati dengan cara klik tulisan subscribe yang berwarna merah.
Hari ini akan ada perjamuan kudus. Mohon untuk setiap saudara dapat menyiapkan roti dan anggur perjamuan masing-masing. Berikut beberapa informasi untuk seminggu ke depan. Kami mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak rindu didoakan dapat mengisi link yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara atau dapat mengisinya pada description box. Doa syafaat diadakan setiap hari Kamis pada pukul 10 melalui Zoom online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengikuti doa syafaat, dapat tanyakan kepada sekretariat untuk mendapatkan link yang ada. Minggu depan akan ada ibadah sekolah minggu pada pukul 9 pagi. Mohon untuk para orang tua, pendamping dapat mendampingi anak-anak selama ibadah berlangsung. Minggu depan juga ada ibadah raya live streaming pada pukul 10 pagi dan ibadah online pada pukul 5 sore. Dan untuk anak-anak remaja akan ada ibadah Infiniteens yang dilakukan pada pukul 11.30 di YouTube channel Infiniteens. Bagi kita yang hendak memberikan persembahan, dapat mengirimkan langsung ke sekretariat atau dapat mentransfer ke rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara, atau juga dapat men-scan QR Code yang ada. Untuk itu, sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini bahwa kami boleh memberi dengan sukacita. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan dan persepuluhan yang terbaik. Saudara, pada tanggal 7 Februari yang lalu, kita telah kehilangan seorang Bapak Gembala yang begitu luar biasa. Dan tepat pada hari ini, kita telah ditinggalkan sudah 14 hari. Kita tahu dan percaya bahwa Bapak Gembala sudah aman dan tenang bersama Bapak di sorga. Begitu banyak warisan yang telah diwariskan oleh Bapak Gembala kita. Bahkan kami generasi Yosua dan generasi anak-anak muda telah diwariskan iman yang begitu banyak. Semua yang dilakukan beliau sangat memberkati kita semua. Dan minggu yang lalu kita sudah menyaksikan video in memoriam almarhum Bapak Pendeta Handi David. Dan hari ini kita akan menyaksikan video warisan iman Bapak Pendeta Handi David. Mari sama-sama kita menyaksikan video berikut. Empat 14 hari telah berlalu sejak berpulangnya almarhum Bapak Gembala Pendeta Handi David ke rumah Bapa di surga. Mazmur 116 ayat yang ke-15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Yaitu dari terjemahan Alkitab berbahasa Inggris, The Message, indah. Alkitab berbahasa Inggris berkata, when they arrive at the gates of death. Sangat indah. Ketika mereka tiba pada gerbang kematian. The Message menerjemahkan berbeda. God welcomes those who love Him. 5:30 ketika Kang Handi sampai, when they arrive at the gates of death. Dan ternyata Alkitab berkata, God welcomes those who love Him. Saudaraku, jam 5:30 Yesus yang jadi usher. Yesus yang jadi usher dan berkata welcomes at the gates of death. Yang welcoming itu bukan usher yang ada di gereja, bukan usher yang ada di tempat ibadah. Tapi bagaimanapun juga beliau meninggal di hari ibadah, hari Minggu. Beliau dipanggil at the gates of death di hari Minggu. Yang sekian puluh tahun dia mempersiapkan usher untuk gereja, mempersiapkan usher untuk jemaat datang. Tapi kemarin pagi yang menjadi usher Tuhan sendiri. God welcomes him. Luar biasa. Beliau meninggalkan banyak kenangan manis, kesan yang mendalam pada hati setiap orang yang mengenalnya. Ya, shalom. Saya salah satu jemaat yang digembalakan hambanya almarhum Bapak Handi David. Selama 20 tahun saya mengikuti penggembalaan beliau. Beliau adalah orang
yang boleh dikatakan memiliki integritas di dalam pelayanan, baik dalam sikap hati, pikiran, dan perbuatan. Dan yang terlebih lagi membuat saya bangga adalah takut akan Tuhan. Itu yang menjadi teladan bagi kita jemaatnya. Jadi apapun yang terjadi hari ini, terima kasih Pak Handi. Engkau sudah menjadi Bapa yang baik buat kami, menjadi gembala. Waktu dulu pernikahanku kacau balau, Pak Handi tuntun aku dengan sabar, dengan suamiku, keluargaku, bahkan setiap kali Karin pulang ke Malang, Pak Handi selalu doakan Karin, selalu doakan Kelvin. Aduh, buat kami semua Pak Handi begitu luar biasa. Pendeta Handi Davis almarhum adalah sahabat kami yang sudah lama. Beliau sangat baik dan beliau sangat toleran. Sebagai umat beragama kami di Kota Depok, kami kehilangan orang yang betul-betul bisa memberikan motivasi, bisa memberikan pandangan-pandangan yang baik. Satu hal yang saya ingat bahwa beliau mengatakan bahwa gereja harus hadir di dalam masyarakat. Gereja harus hadir di dalam kehidupan jemaat. Gereja tidak bisa berdiam diri dan hanya menunggu. Gereja harus aktif bergerak. Gereja atau pemimpin tidak boleh dilayani, tapi harus melayani. Saya mengenal Pak Handi cukup lama, dan kalau saya bisa katakan satu kata, Pak Handi adalah seorang sersan, yaitu serius tapi santai. Pak Handi adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa bagi saya. Dia adalah rekan kerja yang baik, hamba Tuhan yang setia, dan juga pahlawan iman di Rayon 1F. Beliau menangkap visi yang Tuhan berikan untuk gereja ini. Beliau rindu gereja ini dapat menggarami kota, menjadi gereja yang berdampak bagi masyarakat sekitar, menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak hal yang beliau lakukan, baik melalui bakti sosial, melalui balai pengobatan, dan banyak hal lain yang beliau upayakan bagaimana gereja ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat jalan Pak Handi David. Kiranya apa yang ditinggalkan seluruhnya berjalan sebagaimana mestinya. Syukur kami karena kemurahan cita kasih Tuhan yang walaupun demikian tentu akan mempertemukan kita untuk selanjutnya. Secara fisik, beliau sudah tidak bersama kita lagi. Namun ada satu hal yang tidak pernah hilang, yaitu warisan imannya. Imannya kepada Tuhan Yesus yang dinyatakannya lewat teladannya dan pengajarannya yang tidak jemu-jemu disampaikan kepada kita. Saudara berkasih Tuhan, Alkitab mencatat bahwa ada kasih, ada pengharapan, dan ada iman. Saudara dikasih Tuhan, ketika Yesus lahir, itulah tanda kasih Bapa kepada saudara. Ketika Yesus mati, itulah tanda pengharapan saudara dan saya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan ketika Yesus naik ke surga, itulah yang namanya saudara mempunyai iman. Sekali waktu, saudara semuanya masuk ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah bukti buat saudara dan saya bahwa sejak dulu sampai nanti Yesus datang untuk yang kedua kali, Dia akan selalu menyertai saudara semuanya dengan kasih-Nya yang ajaib. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, apa yang tadi kita lihat, kita sekarang harus jalani bersama-sama. Bahwa bagaimana yang namanya Musa menuntun orang Israel keluar dari Mesir dengan banyak tanda-tanda heran. Saudara, sampai semua orang di dunia sampai saat ini mereka tahu apa yang dilakukan Allah kita kepada setiap anak-anaknya, termasuk saudara dan saya. Tetapi setelah itu saudara, ketika Musa menyerahkan tongkatnya kepada Yosua, maka mulailah perjalanan yang berbeda dengan apa yang dialami oleh Musa. Ketika Yosua melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa, Yosua itu benar-benar orang yang benar-benar tipikal, orang yang benar-benar diberkati Tuhan. Tipikal Yosua adalah tipe orang yang benar-benar taat dan setia. Yosua itu adalah keturunan orang daripada Benyamin, ya, keturunan Yusuf. Dan dia adalah tipe orang yang benar-benar
hanya mau mendengar firman Tuhan. Bukankah Tuhan sudah memberitahukan pada kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari kepada kita semuanya? Masih saudara lakukan? Sebagai generasi penerus, sudah saatnya kita melanjutkan perjuangan beliau, mewujudkan visi yang Tuhan berikan. Tidak hanya sebagai gereja secara institusi, namun setiap kita sebagai gereja-gereja Tuhan, di pelayanan maupun di marketplace. Biarlah setiap kita juga berdampak bagi masyarakat sekitar. Biarlah kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah selesai menyaksikan video warisan iman almarhum Bapak Pendeta Handi David. Kita tahu bahwa setiap kita ada masa dan ada waktunya. Ada waktunya kita dilahirkan, ada waktunya kita meninggal. Ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita menangis. Tapi biarlah Roh Kudus memberikan kita semua penghiburan serta kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus melangkah, terus bergerak, melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Gembala kita. Biarlah kita semua melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Mari siapkan hatimu, siapkan tubuh jiwa rohmu, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada hari ini. Dalam masa pandemi saat ini, kami tim musik tetap menjalankan protokol kesehatan dalam beribadah. Untuk itu, pada hari ini, ibadah hari ini, saya mengimbau, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kasih dalam dimanapun berada. Mari tetap menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Ini dari kami, selamat beribadah. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di dalam ibadah ini ada mujizat terjadi. Ada kuasa ilahi terjadi. Dan biarlah di dalam ibadah ini kita mau buka hati kita. Kita mau mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Berapa banyak yang percaya, yang bersuka cita bahwa saudara dan saya hari ini mendengar suaranya, mendengar panggilannya. Berapa banyak saudara kasih Tuhan, lambaikan tangan yang mau mendengar panggilan surgawi, yang mau bersuka cita dengan panggilan surgawi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yuk. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, katakan haleluya. Mari kita tepuk tangan Bapak Saudara. Karena hari ini adalah hari yang berbahagia bagi hidup kita. Katakan yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Sekali lagi katakan dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Yang mau bersuka cita katakan ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi katakan ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan,
Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita saudara? Dengar dia panggil nama saya. Amin. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya juga. Sekali lagi katakan, dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Amin. Dengar dia panggil nama saya juga. Dia panggil namamu. Katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab. Katakan, oh giranglah, giranglah. Amin. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekali lagi, oh giranglah, giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Dia Allah baik, dia Allah baik. Amin. Dia Allah baik, dia baik. Sekali lagi katakan, dia Allah baik, dia Allah baik, dia Allah baik, dia Allah baik, dia baik bagiku. Oh yeah. Dia Allah baik. Amin. Dia Allah baik, dia Allah baik, dia baik. Katakan, God is good, God is so good, God is so good, God is so good, He's so good. Sekali lagi katakan, God is so good, God is so good, God is so good, God is so good, He's so good. Lebih lagi saudara katakan, dia Allah baik, dia Allah baik. Amin. Dia Allah baik, dia Allah baik, dia baik bagiku, dia baik bagiku, dia baik bagiku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Wow. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa panggilan surga begitu indah buat kita saudara. Katakan amin. Untuk itu terus buka hati saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Biarlah di hari-hari yang semakin menjelang kedatangan Tuhan, kita mau berikan hidup kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita memberikan harapan kita memberikan pikiran kita memberikan semua yang kita miliki. Cita-cita kita memberikan pada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya kita buka hati kita terus.
Terus kami mau masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami membuka terus hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Bila kebenaran firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Dan biarlah melalui doa, melalui pujian, sebelum kami mendengar firman-Mu, pujian ini menerobos hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami kuat hanya di dalam Bapa. Kekuatan di jiwaku, amin. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan kekuatan di hidup kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terus sembah saudara. Terus sembah Dia saudara. Terus sembah Tuhan Yesus. Terus sembah Tuhan Yesus. Terus sembah Tuhan Yesus. Sembah, 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 sembah. Mari angkat tanganmu, buka hatimu. Bilang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan. Ini doa kami Bapa. Ini rindu kami di hadapan-Mu. Untuk kami mau terus mengiring-Mu. Untuk kami mau terus berjalan bersama-Mu. Seumur hidup kami. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk sekali lagi katakan mengiring-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Katakan untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Amin. Untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan pesan-pesan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Shalom semuanya.
Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dosa mengakibatkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang yang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Dalam etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk dalam hati nurani Kristen. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus. Sebab dialah the man of integrity. Dengan perkataan lain, Tuhan memberikan tema tahun integritas untuk tahun 2021. Sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada kita agar kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Kita diperintahkan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Dan murid Tuhan Yesus pasti menginjil. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, setelah Tuhan Yesus hilang dari pandangan mata murid-muridnya, yang dengan terheran-heran melihat ke langit, ada dua orang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-muridnya, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga ke awan-awan untuk mengangkat gerejanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu saya mau katakan, hanya murid Tuhan Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan. Karena itu, jadilah murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang berubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu mereka yang berintegritas. Sesuai dengan ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14 yang menyatakan bahwa orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dan yang tulus, di mana ini disebutkan sebagai orang yang berintegritas yang akan masuk surga. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Memasuki tahun integritas, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu sebagai berikut. Tuntunan Tuhan yang pertama, kita harus membangun manusia rohani kita. Perikop kitab Hagai dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1a adalah ajakan untuk membangun kembali bait suci. Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, Imam Besar,
untuk mengajak bangsa Israel membangun kembali bait suci. Tuhan menegur orang Israel karena mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Tuhan berkata kepada orang Israel, "Karena itu lihatlah keadaan dirimu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, penyakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain." Teguran yang sama Tuhan berikan kepada kita. Karena hari-hari ini banyak di antara kita hanya sibuk membangun keperluan-keperluan kita secara jasmani. Sedangkan manusia rohani kita tidak dibangun, tidak diperhatikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan saudara? Apakah keadaan saudara seperti bangsa Israel pada waktu itu? Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka membangun rumah Tuhan, maka mereka akan diberkati. Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir memberkati mereka. Tuhan berkata, "Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas." Dan Tuhan juga berjanji bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula. Dan Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera. Hari-hari ini Tuhan juga berbicara kepada kita. Kalau kita membangun manusia rohani kita, sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat secara rohani maupun secara jasmani. Seperti yang dikatakan pada waktu itu, di mana Tuhan memberkati bangsa Israel dengan menggoncangkan langit dan bumi. Tuhan menggoncangkan bangsa-bangsa. Maka hal yang seperti itu juga yang terjadi pada hari-hari ini. Pandemi COVID-19 membuat bangsa-bangsa tergoncang. Kejadian yang kita alami hari-hari ini justru akan memberkati kita secara rohani maupun jasmani. Yaitu kita yang membangun manusia rohani kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Yaitu menjadi orang yang berintegritas. Kalau Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula, maka Tuhan juga berjanji kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh membangun manusia rohani kita, maka kita akan semakin serupa dengan gambar Yesus, melebihi yang dulu pernah kita alami. Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Haleluya! Sesuai dengan yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Yaitu kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan kuasa firman dan pertolongan Roh Kudus dan proses dari Allah, kita yang sungguh-sungguh mau membangun manusia rohani kita, yaitu mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, akan menjadi serupa dengan gambarnya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus berbicara kepada saya beberapa bulan yang lalu melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21, yaitu agar kita bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu, sebab Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Disembunyikan Tuhan atau disuruh bersembunyi oleh Tuhan juga dialami oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab sebelum mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu melalui pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk koreksi diri, untuk membangun manusia rohani kita. Hari-hari ini muncul varian-varian baru dari virus corona yang penularannya jauh lebih cepat. Tuhan memberikan peringatan kepada kita
seperti yang ditulis dalam Amsal 22 ayat 3 dan Amsal 27 ayat 12 yang berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Peringatan ini dituliskan sebanyak 2 kali di kitab Amsal, yang berarti ini sesuatu yang penting yang harus diperhatikan dan dilakukan. Jangan menganggap enteng dengan mengabaikan peringatan ini. Jadilah orang bijak yang mau bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu. Karena Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Kita yang bijak bersembunyi waktu melihat malapetaka bukan karena kita tidak beriman, tetapi karena firman Tuhan yang berkata demikian. Jangan mencampur adukan antara iman dengan kenekatan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi kenekatan itu timbul dari kata hatinya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Tuntunan Tuhan yang kedua yang harus kita lakukan dalam tahun integritas ini, bahwa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada pertanyaan, mengapa kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena kemurahan Allah kepada kita. Di mana Bapa memberikan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan cara Tuhan Yesus harus mati dengan penderitaan yang luar biasa. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Ini merupakan pemberian yang terbaik dari Allah kepada kita umat manusia. Jadi karena Allah memberikan yang terbaik buat kita, maka kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Dia. Di mana sebenarnya kita tidak bisa mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur, pujian dan penyembahan, taat kepada firman-Nya, melayani pekerjaan Tuhan, serta mempersembahkan persembahan berupa materi. Persembahan secara materi berupa persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung yang merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah melalui gereja tempat kita tertanam. Respon dari orang percaya terhadap persembahan yang terbaik secara materi biasanya ada 3. Respon pertama, bagi mereka yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, akan memberikan dengan standar yang tinggi, yaitu senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh, Maria yang intim dengan Tuhan Yesus mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya, dan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu murni itu seharga 300 dinar
yaitu upah 1 tahun seorang pekerja. Jadi sangat besar. Itu merupakan suatu persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan, hanya dapat memahami, memberi persembahan sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah tekun dan setia memberikan persembahan persepuluhan, persembahan sulung, dia masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan dan persembahan sulung itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan, seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya. Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberikan persembahan sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Sehingga banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kesimpulannya, memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara termasuk orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, sehingga berkat yang terbaik dari Tuhan akan saudara terima di tahun 2021 ini. Yang percaya katakan amin. Sudah 10 tahun Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan sulung untuk tahun 2021 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2021. Dan itu diberikan pada bulan Februari 2021 sebagai persembahan yang terbaik. Mengenai memberikan persembahan dari seluruh penghasilan, Tuhan Yesus pernah menyinggung tentang persembahan seorang janda miskin di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali, Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi melihat berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun persembahan janda miskin jumlahnya relatif kecil dibandingkan persembahan orang-orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibanding semua orang kaya itu. Karena yang diberikan itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia punya. Ini adalah persembahan yang terbaik. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu.
bagimu, yang terbaik hanya bagimu. Sebagai orang yang berintegritas, itu berarti kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, kalau Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat kita, maka kita pun harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wahyu 12 ayat 11 berbunyi sebagai berikut. Dan mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sesuai dengan Wahyu 12 ayat 11 tadi, kita mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Karena kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Ini berarti kita yang sudah dibebaskan dari dosa, kita yang sudah diselamatkan oleh darah anak domba, harus dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan menunjukkan kerelaan untuk melayani Kristus tanpa pamrih. Artinya setia sampai mati. Setia sampai mati artinya juga menyerahkan seluruh tubuh dan hidup kita kepada Tuhan. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 yang telah disebutkan di atas. Maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin mengganas hari-hari ini, kita perlu melakukan 6M. Yang pertama, membatasi mobilitas. Yang kedua, menjauhi kerumunan atau keramaian. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, memakai masker. Yang kelima, menjaga jarak. Dan keenam, mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, kita berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Tuhan mau agar kita keluar sebagai pemenang. Wahyu 17 ayat 14 berkata, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Setia di sini adalah setia sampai mati. Jadi karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita harus melayani Tuhan untuk memenangkan jiwa, setia sampai mati. Saya percaya sebagai orang yang berintegritas, kita akan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita akan berkata, Tuhan Yesus, firman-Mu adalah ya dan amin. Saya siap untuk melakukannya. Mari katakan bersama saya. Katakan, Yesus terbesar. Katakan, Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni, dan beri pertolongan. Katakan, Dia tak berubah. Mari kita berdoa. Angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, jangan diam. Katakan haleluya. Haleluya. Ralaba syaragana mata karabaya ralaba laba laba. Oh, rialala bala 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 bala. Oh, rialala bala 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 bala. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, kami mendengarkan tuntunan-Mu hari ini, Tuhan. Kami mau melakukan, ya Tuhan. Kami mau menjadi orang yang berintegritas, ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan,
Engkau lihat anak-anakmu. Bapa berdoa setiap anak-anakmu menjadi orang yang berintegritas. Bapa, di tengah-tengah pandemi yang makin mengganas ini, Engkau tetap menyertai kami semua. Kamu berdoa, tidak ada yang sakit ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan, malah dicukupkan dan berkelimpahan dalam hal yang baik. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terima kesembuhan. Terima. Oh Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua ya Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang tuntun kami, Engkau yang membela, Engkau melindungi. Engkau juga menegur kalau kami salah. Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau akan memberkati kami ya Tuhan melalui perjamuan kudus. Tapi Engkau mau kami makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu saudara-saudara, mari. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, kita mau koreksi diri. Kita mau introspeksi. Lihat keadaan dirimu. Kalau Tuhan ingatkan hari ini, ada hal-hal yang belum selesaikan, langsung minta ampun dengan Tuhan. Minta ampun. Supaya selalu diberkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Bapa terima kasih. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.
Kami mau bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapak. Kalau pada kesempatan Tuhan, pagi yang ini Tuhan, di mana Tuhan kami sudah Tuhan mengikuti Tuhan ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan akan tuntunan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, dan pemeliharaan-Mu Tuhan di setiap musim-musim kehidupan kami Tuhan saat ini Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan Tuhan ibadah online pagi hari ini dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkat-Mu Tuhan atas mereka Tuhan. Berkat-Mu berlimpah atas Tuhan kehidupan Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapak. Pagi ini Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami Indonesia ya Bapak di surga. Bangsa kami Tuhan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami percaya Tuhan tuntunan untuk bangsa kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Yesus untuk kehidupan bangsa kami Tuhan. Walaupun Tuhan bangsa kami Tuhan menghadapi pandemi COVID-19 itu, kami yakin Tuhan Yesus Engkau Tuhan akan membuka jalan Tuhan. Karena kami yakin Tuhan masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang Tuhan. Terima kasih Bapak. Itu Tuhan kami percaya Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus. Buat Tuhan para petinggi kami Tuhan, dari Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden kami Pak Maruf Amin, bahkan dari staf kementerian yang ada Tuhan, dan jajaran Tuhan yang ada di eksekutif, yudikatif, dan legislatif Tuhan. Kami yakin percaya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, walaupun dalam masa-masa Tuhan bangsa kami akan keluar Tuhan, dan bangsa kami Tuhan akan kembali normal Tuhan, berjalan seperti biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, karena kami yakin Tuhan, oh Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan sudah turun atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Institusi Polri dan TNI juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau juga memberkati. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Israel, umat pilihan-Mu Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Engkau juga melindungi Tuhan bangsa Israel Tuhan. Juga buat kota suci Yerusalem Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus damai sejahtera sukacita Tuhan. Shalom turun atas bangsa Israel dan kota suci Yerusalem. Juga Tuhan Yesus Indonesia Bapak. Terima kasih. Pagi ini juga kami berdoa Tuhan Yesus buat kami Tuhan
di gereja Bethel Indonesia Tuhan, Pangkalan Jati di Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Kau sudah memanggil Tuhan, gembala kami Tuhan terkasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, legacy yang Dia tinggalkan Tuhan atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan berjalan Tuhan, bergandengan tangan Tuhan Yesus, untuk terus meneruskan Tuhan apa yang menjadi legacy Tuhan dari Tuhan hamba kami Tuhan Yesus, yang telah Kau panggil Tuhan Pak Handi David. Kami percaya Tuhan Yesus, nilai-nilai yang Dia tanamkan Tuhan pada kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami dapat berjalan dengan baik Tuhan, bersama-sama Tuhan Yesus. Ya kami bisa keluar Tuhan dari proses ini Tuhan. Kami bisa keluar Tuhan karena Engkau telah menghibur kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penghiburan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus damai dan sukacita dan sukacita terus tetap ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat wakil gembala kami Tuhan, Pak Yakub dan Pak Jerry Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati Tuhan Pak Jeffrey Tuhan, beserta Pak Yakub juga dan keluarga mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan pelayanan mereka, kami serahkan juga keluarga mereka Tuhan, kami serahkan juga pekerjaan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya gereja kami Tuhan, GBI Tuhan yang ada di seluruh Indonesia Tuhan Yesus. Dan gereja pusat kami Tuhan yang ada di Gatot Subroto, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Tuhan. Berarti juga hamba-Mu Tuhan, Pak Niko, tempat wakilnya juga Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus mengerti setiap pelayanan mereka. Berkati juga rumah tangga mereka, juga berkati juga pekerjaan mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami bawa semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan, di tahun 2021 di mana tahun integritas ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang berikan Tuhan nilai-nilai yang baik itu Tuhan dalam kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tetap konsisten Tuhan untuk berjalan bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan tetap konsisten atas nilai-nilai yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus, yang telah Kau ajarkan kepada kami Tuhan, karena Engkau-lah the man of integrity itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat afiliasi gereja yang ada Tuhan, sehingga Tuhan menjadi Tuhan messenger of the church Pentecost Tuhan, buat Tuhan afiliasi yang ada Tuhan di gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan sebagai dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu yang Bapa di surga. Tuhan terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan Yesus damai di atas sukacita dan sukacita sekali lagi Tuhan. Terus Tuhan melingkupi kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kau tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus semuanya. Terima kasih Bapak di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami mau menginformasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan dapat menghubungi kami di WhatsApp 0813 1148 4894 atau dapat mengunjungi langsung ke sekretariat pada pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Dan jangan lupa minggu depan akan ada ibadah sekolah minggu diadakan pukul 9 pagi dan ibadah raya live streaming diadakan pukul 10 pagi dan ibadah online diadakan pukul 5 sore. Dan juga ibadah remaja dilakukan pada pukul 11.30 di YouTube channel Infinitins. Bagi setiap kita yang hendak memberikan persembahan dapat mentransfer ke rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara atau dapat men-scan QR Code yang ada. Akhirnya kami mengucapkan selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.